teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2025 dari Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang penting, yaitu analisis gatra, kalimat, klausa, dan juga frasa. Materi ini merupakan bagian dari perkuliahan sintaksis yang diampu oleh Profesor Dr. Sumarwati Magister Pendidikan dan bertujuan untuk membantu kita memahami struktur bahasa Indonesia secara lebih mendalam. Sebelum kita mulai pembahasannya, izinkan kami dari kelompok 9 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adenia Stevia dengan NIM akhir 50, dan rekan saya Alicia Urbaningrum dengan NIM akhir 52, serta Anissa Ramadini dengan NIM akhir 54. Nah, kami berharap video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta menambah wawasan teman-teman semua tentang unsur-unsur penyusun bahasa. Maka dari itu, yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik, untuk materi yang pertama adalah mengenai gatra. Gatra sendiri adalah bagian kalimat yang berupa kata atau kelompok kata yang menduduki satuan fungsi sintaksis, yaitu seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, ataupun keterangan. Lalu untuk materi selanjutnya adalah analisis kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang memiliki makna utuh dan tersusun secara gramatikal, yang minimal terdiri dari subjek dan predikat. Lalu kalimat dapat berbentuk sejajar atau setara jika terdiri atas satu klausa atau lebih selama kedudukannya masih setara. Serta kalimat berbentuk bertingkat atau sering disebut dengan majemuk bertingkat jika satu klausa menjadi induk dan yang lain menjadi anak kalimat. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Alicia. Baik, materi yang ketiga adalah klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang memiliki subjek dan predikat. Menurut Ramlan, klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas gatra subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sementara itu, menurut Frida Laksana, klausa merupakan satuan gramatikal berupa gabungan unsur kata yang minimal terdiri dari subjek dan predikat serta berpotensi menjadi kalimat. Yang keempat, frasa. Menurut Ramlan, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri lebih dari satu kata dan tidak melampaui batas fungsi atau jabatan, tidak lebih dari satu gatra. Sementara menurut Abdul Chaer, frasa dibentuk dari dua buah kata atau lebih dan mengisi salah satu fungsi sintaksis. Jadi, frasa adalah satuan gramatik atau struktur bahasa yang terdiri atas dua kata atau lebih dan tidak melebihi satu gatra. Baik, untuk kalimat pertama, di sini tertuliskan Menteri Luar Negeri Belanda David Van Wiel mengapresiasi peran pemerintah Indonesia dalam mengupayakan perdamaian Palestina-Israel. Untuk analisis gatranya, Menteri Luar Negeri Belanda David Van Wiel di sini sebagai gatra subjek, lalu mengapresiasi sebagai gatra predikat, lalu peran pemerintah Indonesia sebagai gatra objek, dan dalam mengupayakan perdamaian Palestina-Israel sebagai gatra keterangan tujuan. Lalu untuk analisis kalimatnya, Menteri Luar Negeri Belanda David Van Wiel sebagai subjek, mengapresiasi sebagai predikat, peran pemerintah Indonesia sebagai objek dalam mengupayakan perdamaian Palestina-Israel sebagai keterangan tujuan. Pola kalimatnya adalah SPOK tujuan. Jadi jika dilihat dari pola gatranya, kalimat ini termasuk kalimat tunggal. Untuk analisis klausanya, dikarenakan sudah tertera jelas bahwa pola kalimat hanya terdiri dari SPOK tujuan dan tidak bertingkat dan merupakan kalimat tunggal, jadi kalimat tersebut hanya terdapat satu klausa saja. Lalu untuk yang terakhir adalah analisis frasa.
Yang pertama, Menteri Luar Negeri Belanda merupakan kelas kata frasa nomina yang berpusat pada kata menteri. Lalu yang kedua, Menteri Luar Negeri Belanda David Van Wiel yang termasuk unsur pusat, yaitu frasa apositif endosentris. Lalu yang ketiga ada peran pemerintah Indonesia. Di sini termasuk kelas kata frasa nomina yang berpusat pada kata peran. Lalu yang keempat adalah pemerintah Indonesia yang termasuk dalam kelas kata frasa nomina yang berpusat pada kata pemerintah. Lalu yang kelima dalam mengupayakan perdamaian Palestina Israel yang termasuk unsur pusat, yaitu frasa preposisional eksosentris. Lalu yang keenam adalah mengupayakan perdamaian Palestina Israel yang termasuk kelas kata frasa verba yang berpusat pada kata mengupayakan. Lalu yang terakhir, perdamaian Palestina Israel yang termasuk kelas kata frasa nomina yang berpusat pada kata perdamaian. Jadi untuk jumlah frasa pada kalimat pertama jumlah 7 frasa. Selanjutnya kita akan menganalisis ke kalimat 2. Purbaya menyebut total dana ke daerah 2025 tetap sekitar 1.300 triliun. Namun, sebagian dialokasikan melalui kementerian agar penggunaan anggaran lebih terarah. Nah, di sini dapat kita lihat Purbaya itu sebagai gatra subjek, lalu menyebut itu gatra predikat. Total dana ke daerah 2025 tetap sekitar 1.300 triliun merupakan gatra objek, serta namun sebagai kata penghubung, jadi tidak dimasukkan ke dalam gatra ya teman-teman. Lalu selanjutnya sebagian itu menjadi gatra subjek, dialokasikan sebagai gatra predikat melalui kementerian sebagai gatra keterangan dan agar penggunaan anggaran lebih terarah sebagai gatra tujuan. Nah, kita selanjutnya akan menganalisis kalimat ini. Nah, kita kan udah dapat lihat nih subjek, predikat, objek, keterangan ataupun keterangan tujuannya. Nah, jika dilihat dari pola gatranya, kalimat ini itu termasuk dalam kalimat majemuk setara teman-teman. Nah, analisis klausanya. Jadi bagaimana kita menganalisis klausanya? Nah, klausa itu kita analisisnya ada SP-nya minimalnya teman-teman. Nah, di sini ada 2 yang termasuk SP. Purbaya menyebut total dana ke daerah 2025 tetap sekitar 1.300 triliun. Itu merupakan klausa pertama. Namun, itu sebagai kata hubungnya. Nah, sebagian dialokasikan melalui kementerian agar penggunaan anggaran lebih terarah. Itu merupakan klausa kedua. Jadi di sini kita mendapatkan 2 klausa ya teman-teman. Selanjutnya kita menganalisis frasa. Yang pertama di sini bagaimana sih cara menganalisis frasa dengan benar itu? Kita lihat dulu dari apa yang sudah kita analisis dari SPO ataupun keterangan dan juga keterangan tujuan itu tadi. Nah, karena SP pada awal kalimat itu tidak menunjukkan frasa, maka kita tidak cantumkan. Nah, di sini dapat kita analisis dulu berdasarkan unsur pusatnya. Itu tuh dapat dilihat total dana itu termasuk frasa endosentris atributif. Nah, unsur pusat dana dijelaskan oleh kata total. Lalu, ke daerah 2025 itu termasuk frasa eksosentris diawali oleh ke daerah 2025 itu frasa eksosentris preposisional karena diawali oleh preposisi ke. Nah, preposisi itu biasanya ada di, ke, an, seperti itu. Lalu, sekitar 1.300 triliun itu termasuk frasa endosentris atributif, yaitu sekitar menerangkan inti dari 1.300 triliun. Lalu, melalui kementerian itu termasuk frasa eksosentris preposisional, diawali preposisi melalui. Lalu, penggunaan anggaran termasuk frasa eksosentris atributif. Unsur pusat penggunaan dijelaskan oleh dari kata anggaran. Lalu lebih terarah frasa endosentris atributif.
Unsur pusat terarah diterangkan oleh kata lebih. Lalu, agar penggunaan anggaran lebih terarah, termasuk dari frasa eksosentris, konjungsi subordinatif, karena diawali oleh konjungsi agar sebagai penghubung klausa tujuan. Nah, kita merujuk ke analisis frasa itu berdasarkan jenis katanya. Di sini kita sama, tapi kita menganalisisnya berdasarkan jenis katanya. Yang pertama ada total dana, itu termasuk dari frasa nominal, karena unsur pusat dana itu merupakan kata benda. Lalu ke daerah 2025 itu merupakan frasa preposisional karena diawali oleh preposisi ke. Lalu sekitar 1.300 triliun frasa nominal karena unsur pusat 1.300 triliun merupakan nominal. Lalu selanjutnya adalah melalui kementerian termasuk frasa preposisional. Lalu yang selanjutnya adalah penggunaan anggaran, itu adalah frasa nominal karena mengandung kata benda. Lalu lebih terarah merupakan frasa adjektival. Unsur pusat itu terarah adjektiva. Lalu agar penggunaan anggaran lebih terarah, frasa konjungsi subordinatif diawali kata agar sebagai penghubung tujuan. Nah, selanjutnya ada kalimat 3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Analisis gatra kalimat ketiga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merupakan gatra subjek, menjelaskan gatra predikat. Pelantikan pejabat baru dilakukan agar roda pemerintahan di pusat dan daerah dapat berjalan lebih efisien, merupakan gatra objek. Nah, di dalam gatra objek ini dapat dianalisis lagi dengan pelantikan pejabat baru sebagai gatra subjek dilakukan sebagai gatra predikat agar roda pemerintahan di pusat dan daerah dapat berjalan lebih efisien, merupakan gatra keterangan tujuan. Selanjutnya analisis kalimat pada kalimat ketiga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai subjek, menjelaskan sebagai predikat, pelantikan pejabat baru dilakukan agar roda pemerintahan di pusat dan daerah dapat berjalan lebih efisien sebagai objek. Nah, objek di sini bisa dianalisis lagi. Jadi, pelantikan pejabat baru sebagai subjek dilakukan sebagai predikat agar roda pemerintahan di pusat dan daerah dapat berjalan lebih efisien sebagai keterangan tujuan. Jadi, pola kalimatnya adalah SPO SP keterangan tujuan. Jadi dilihat dari pola gatranya, kalimat ini termasuk kalimat majemuk bertingkat. Selanjutnya analisis klausa. Klausa pertama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pelantikan pejabat baru dilakukan agar roda pemerintahan di pusat dan daerah dapat berjalan lebih efisien. Klausa yang kedua, pelantikan pejabat baru dilakukan agar roda pemerintahan di pusat dan daerah dapat berjalan lebih efisien. Jadi, dalam kalimat tersebut terdapat 2 klausa. Analisis yang terakhir adalah analisis frasa. Dalam kalimat ketiga ini terdapat 7 frasa. Yang pertama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Berdasarkan unsur pusatnya, frasa ini termasuk endosentris apositif dengan inti kata Menteri Sekretaris Negara. Yang kedua, pelantikan pejabat baru, termasuk endosentris atributif dengan inti kata pelantikan. Yang ketiga, pejabat baru, merupakan endosentris atributif dengan inti kata pejabat. Yang keempat, roda pemerintahan, merupakan endosentris atributif dengan inti kata roda. Yang kelima, di pusat dan daerah, merupakan eksosentris preposisional dengan inti kata pusat dan daerah. Yang keenam, pusat dan daerah, merupakan endosentris koordinatif. Yang ketujuh, lebih efisien, merupakan endosentris atributif dengan inti kata efisien.
Lalu ada analisis frasa berdasarkan jenis katanya. Ada 7 frasa. Yang pertama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merupakan frasa nominal dengan inti kata Menteri Sekretaris Negara. Yang kedua, pelantikan pejabat baru merupakan frasa nominal dengan inti kata pelantikan. Yang ketiga, pejabat baru merupakan frasa nominal dengan inti kata pejabat. Yang keempat, roda pemerintahan merupakan frasa nominal dengan inti kata roda. Yang kelima, di pusat dan daerah merupakan frasa preposisional dengan inti kata pusat dan daerah. Yang keenam, pusat dan daerah merupakan frasa nominal. Yang ketujuh, lebih efisien merupakan frasa adjektival dengan inti kata efisien. Nah, kita sudah sampai di tahap akhir teman-teman. Semoga materi-materi yang telah kelompok kami sampaikan dapat berguna untuk teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.